Pada suatu malam di tahun 570 Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki di jantung Kekaisaran Sasania Persia. Dia diberi nama Khosrow, sebuah nama yang bermakna yang mulia. Lahir sebagai putra dari Raja Hormizd IV, takdir besar sudah menantinya, meskipun bayang-bayang konflik dan intrik istana mengintai sejak awal. Khosrow tumbuh di istana yang megah di Ctesifon, ibu kota Sasania. Sejak kecil, dia dikelilingi oleh kemewahan, tetapi juga dibayangi oleh ketegangan politik. Hormizd IV dikenal sebagai raja yang keras dan seringkali bertikai dengan bangsawan dan para ulama Zoroaster yang menanamkan benih-benih pemberontakan di negeri itu. Sebagai pangeran, Khosrow belajar seni perang, diplomasi dan hukum kerajaan yang akan membantunya di masa depan. Namun, kehidupan istana bukanlah tempat yang damai. Ketika Khosrow mulai dewasa, pengkhianatan mulai merajalela. Bangsawan Sasania mulai memberontak terhadap Hormizd IV, dipimpin oleh seorang jenderal tangguh bernama Bahram Chobin. Dalam kekacauan ini, Hormizd digulingkan dan dibunuh. Khosrow, pewaris sah takhta, terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam pengasingannya, Khosrow menemukan sekutu tak terduga, Maurice, Kaisar Bizantium. Dengan dukungan militer Bizantium, Khosrow kembali ke Persia dan mengalahkan Bahram Chobin. Pada tahun 591 Masehi, ia akhirnya naik takhta sebagai Khosrow II, seorang raja yang penuh ambisi untuk memulihkan kejayaan Sasania. Khosrow dikenal sebagai raja yang flamboyan dan mencintai seni. Ia memerintah dari istana yang dihiasi dengan permadani megah, termasuk permadani musim semi yang menggambarkan taman-taman Persia yang indah. Permaisurinya, Shirin, menjadi tokoh yang sangat dicintai dalam kisah-kisah rakyat Persia. Masa pemerintahannya juga menjadi era keemasan bagi seni, sastra, dan arsitektur. Namun, di balik kemewahan ini, Khosrow menghadapi tantangan besar. Pada awal abad ke-7, ia terlibat dalam perang besar dengan Kekaisaran Bizantium. Awalnya, Khosrow dan pasukannya meraih kemenangan gemilang, bahkan merebut Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Tetapi kemenangan itu tak bertahan lama. Pada tahun 622 Masehi, Kaisar Bizantium Heraklius melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Pasukan Sasania mengalami kekalahan demi kekalahan, dan rakyat Persia mulai kehilangan kepercayaan pada Khosrow. Pada tahun 628 Masehi, putra Khosrow sendiri, Kafad II, Shero, memimpin pemberontakan yang menggulingkan ayahnya. Khosrow dipenjara dan akhirnya dieksekusi. Kekaisaran Sasania pun terpuruk setelah kematiannya. Meskipun akhir hidupnya tragis, Khosrow Parvis dikenang sebagai salah satu raja terbesar Sasania. Namanya hidup dalam cerita-cerita epik Persia, termasuk karya Shahnameh karya Ferdowsi. Kehidupannya mencerminkan kemegahan dan kejatuhan sebuah kekaisaran, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Persia. Pada awal abad ke-7, Kekaisaran Sasania di bawah pemerintahan Khosrow Parvis sedang berada di puncak kejayaannya. Dari istananya yang megah di Ctesifon, Khosrow memerintah dengan kebesaran yang membuat Persia dihormati dan ditakuti. Sementara itu, jauh di selatan di tanah Arab, seorang nabi bernama Muhammad mulai menyampaikan wahyu ilahi yang kelak mengubah dunia. Kisah ini adalah tentang bagaimana takdir mempertemukan dua sosok besar dalam sejarah, seorang raja besar Persia dan seorang nabi dari padang pasir. Pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad mengutus surat-surat kepada beberapa penguasa dunia, mengajak mereka untuk menerima Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada Khosrow Parvis, Raja Sasania. Surat tersebut disampaikan melalui utusan Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dengan penuh hormat, utusan itu menyerahkan surat kepada Gubernur Bahrain, yang kemudian meneruskannya ke istana Khosrow.
Isi surat itu sederhana namun penuh keberanian. Dari Muhammad Rasulullah kepada Khosrow, Raja Persia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terimalah Islam, maka engkau akan selamat. Jika engkau menolak, engkau akan memikul dosa rakyatmu. Bagi Khosrow, isi surat ini terasa seperti penghinaan. Ia yang menganggap dirinya sebagai penguasa dunia, ditantang oleh seorang nabi dari bangsa yang dianggap kecil dan tidak signifikan oleh Persia. Ketika surat itu dibacakan, Khosrow Parviz marah besar. Ia merobek surat tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Tindakannya mencerminkan penghinaan terhadap pesan Nabi Muhammad dan Islam yang sedang berkembang. Namun ketika berita ini sampai kepada Nabi Muhammad di Madinah, beliau tetap tenang. Dengan penuh keyakinan Nabi bersabda, "Semoga Allah menghancurkan kerajaannya, sebagaimana ia telah menghancurkan suratku." Kata-kata Nabi itu menjadi pertanda kehancuran Kekaisaran Sasania. Beberapa tahun setelah insiden itu, Kekaisaran Sasania benar-benar runtuh dan wilayahnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Pada tahun yang sama ketika surat Nabi diterima, Khosrow Parviz sedang menghadapi pergolakan besar dalam negerinya. Perang panjang dengan Kekaisaran Bizantium membuat Sasania kelelahan secara ekonomi dan militer. Kekacauan semakin parah ketika putranya sendiri Kafad II memberontak dan menggulingkannya. Tak lama setelah itu, Khosrow dieksekusi dan Kekaisaran Sasania perlahan-lahan runtuh. Pada tahun 651 Masehi, Sasania benar-benar lenyap setelah wilayah Persia ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Khosrow Parviz dan Nabi Muhammad adalah simbol dua dunia yang berbeda. Khosrow mewakili kemegahan dan kebesaran dunia lama, sementara Nabi Muhammad membawa pesan pembaruan spiritual dan peradaban baru. Insiden surat yang robek itu menjadi salah satu titik penting dalam sejarah, menandakan peralihan kekuatan dari dunia lama ke dunia baru yang dibentuk oleh Islam. Meski Khosrow menolak pesan Nabi, sejarah mencatat bahwa pesan itu akhirnya mengubah wilayah yang dahulu menjadi bagian dari Kekaisaran Sasania, menjadikannya pusat dari kebudayaan Islam yang gemilang di kemudian hari. Khosrow II, Khosrow Parviz, adalah salah satu raja besar Kekaisaran Sasania yang memerintah dari tahun 590 hingga 628 Masehi. Pemerintahannya dikenang karena peristiwa besar dalam sejarah Persia, termasuk konflik militer, intrik politik, dan hubungan budaya. Berikut adalah tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengannya. Tokoh-tokoh terkait. Pertama, Maurice Tiberius, Kaisar Bizantium yang membantu Khosrow merebut kembali tahtanya pada tahun 591 setelah Khosrow digulingkan oleh pemberontakan internal. Khosrow dan Maurice awalnya menjalin hubungan diplomatik yang erat. Kedua, Heraklius, Kaisar Bizantium yang menjadi musuh utama Khosrow selama Perang Sasania Bizantium pada awal abad ke-7. Heraklius melancarkan kampanye militer besar-besaran yang berujung pada kekalahan Sasania. Ketiga, Bahram Chobin, Jenderal Sasania yang memimpin pemberontakan melawan Khosrow dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja sebelum akhirnya dikalahkan. Keempat, Shirin, permaisuri Khosrow Parviz yang terkenal dalam cerita rakyat Persia, termasuk dalam karya sastra seperti Khosrow dan Shirin, karya Ferdowsi. Peristiwa penting. Pertama, Perang Sasania Bizantium. Pada awal abad ke-7, dua kekuatan besar dunia, Kekaisaran Sasania di timur dan Kekaisaran Bizantium di barat, terlibat dalam konflik dahsyat yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Perang ini tidak hanya mengguncang kedua kekaisaran, tetapi juga mengubah peta sejarah dunia. Di musim dingin tahun 602,
Kekaisaran Bizantium terperosok dalam kekacauan ketika Kaisar Maurice dibunuh oleh seorang jenderal bernama Phocas yang merebut takhta di Konstantinopel. Kabar ini sampai ke telinga Khosrow Parviz, Raja Sasania. Dengan alis berkerut dan nada tegas, Khosrow berbicara kepada para penasihatnya. "Khosrow, Maurice adalah sahabatku. Dia membantu aku merebut kembali takhta. Pembunuhan ini adalah penghinaan terhadap Persia." Penasihat: "Baginda, Phocas adalah penguasa baru Bizantium. Haruskah kita menuntut balas atas tindakan ini?" "Khosrow, bukan hanya balas dendam, kita akan merebut wilayah mereka. Mereka harus membayar mahal." Dengan alasan membalas kematian Maurice, Khosrow memulai serangan besar-besaran ke wilayah Bizantium. Pasukan Sasania melancarkan serangan di bawah komando Jenderal Ulung seperti Shahr Baraz dan Shahin Fahman Zadegan. Dalam waktu singkat, mereka merebut kota-kota penting seperti Damaskus dan Antioquia. Pada tahun 614, Sasania mencapai puncak kejayaannya dengan merebut Yerusalem, kota suci umat Kristen. Dalam sebuah pertemuan di kemah perang, Shahr Baraz melaporkan kepada Khosrow, "Shahr Baraz, Baginda, Yerusalem telah jatuh. Relikui salib suci kini ada di tangan kita." Khosrow tersenyum bangga. "Luar biasa, dunia akan tahu kekuatan Persia. Kita adalah penguasa sejati timur dan barat." Namun, kemenangan ini membuat Khosrow terlalu percaya diri. Ia memerintahkan pasukannya untuk terus maju hingga mendekati Konstantinopel. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium hampir runtuh. Namun pada tahun 610, seorang pria bernama Heraklius naik takhta. Dengan strategi cemerlang dan ketekunan luar biasa, Heraklius mulai menyusun rencana untuk melawan Sasania. Dalam sebuah rapat di Konstantinopel, ia berkata kepada para jenderalnya, "Heraklius, kita telah kehilangan banyak tapi belum kalah. Sasania mungkin kuat, tetapi mereka terlalu percaya diri. Kita akan menyerang jantung mereka, Persia." "Jenderal, Baginda, itu risiko besar. Apa yang akan kita lakukan jika mereka menyerang Konstantinopel?" "Heraklius, biarkan mereka berpikir kita lemah. Sementara itu, kita akan menghancurkan mereka dari belakang." Dengan rencana ini, Heraklius memulai kampanye balik yang legendaris. Antara tahun 622 dan 627, Heraklius melancarkan serangan langsung ke wilayah Persia. Ia memimpin pasukannya menyeberangi Armenia dan Kaukasus, menghancurkan garnisun Sasania satu persatu. Dalam pertempuran Nineveh pada tahun 627, Heraklius berhasil mengalahkan pasukan Sasania yang dipimpin oleh Shahr Baraz. Di medan perang, Shahr Baraz berdiri di hadapan pasukannya yang kalah. "Shahr Baraz, kita tak bisa bertahan lebih lama. Musuh terlalu kuat." "Prajurit, apa perintah Anda, Jenderal?" Shahr Baraz dengan berat hati, "Mundur, kita harus kembali ke Persia." Heraklius sementara itu mengangkat pedangnya ke udara dan berseru, "Heraklius, hari ini Bizantium bangkit kembali. Tuhan ada di pihak kita." Kekalahan Sasania memperburuk situasi di dalam negeri. Ketika Heraklius mendekati jantung Persia, pemberontakan meletus di istana. Putra Khosrow, Kafat II, menggulingkan ayahnya dan mengambil alih takhta. Khosrow dipenjara dan akhirnya dieksekusi pada tahun 628, mengakhiri pemerintahannya yang penuh kemegahan dan tragedi. Saat berada di penjara, Khosrow merenung sendirian. Khosrow berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku telah merebut dunia, tetapi kehilangan semuanya. Apakah ini balasan atas kesombonganku?" Perang Sasania Bizantium melemahkan kedua kekaisaran secara signifikan. Beberapa tahun kemudian, kekuatan baru, yaitu Islam,
muncul di Jazirah Arab dan menyapu bersih sisa-sisa kedua kekaisaran tersebut. Wilayah Sasania dan sebagian besar Bizantium akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Perang ini bukan hanya pertempuran dua kekuatan besar, tetapi juga simbol perubahan zaman yang membawa dunia ke era baru. Kedua, perebutan Yerusalem. Di tahun 614 Masehi, dunia berada dalam kekacauan besar. Kekaisaran Sasania di bawah pimpinan Khosrow Parvis sedang mencapai puncak kekuatannya. Setelah merebut Antiokhia, pasukan Sasania yang dipimpin oleh jenderal legendaris Syahrbars bergerak menuju Yerusalem, kota suci yang menjadi simbol iman Kristen. Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Bizantium adalah benteng terakhir di wilayah itu. Namun di balik dinding-dindingnya, ketegangan memuncak. Penduduk kota yang sebagian besar adalah umat Kristen bersiap menghadapi kehancuran. Fajar merekah ketika pasukan Sasania yang berjumlah puluhan ribu mengepung Yerusalem. Di barisan depan, Syahrbars berdiri tegap, mengamati dinding-dinding kokoh kota suci itu. Ia berbicara kepada komandannya, "Syahrbars, Yerusalem adalah kunci. Jika kita merebutnya, seluruh dunia akan tahu kekuatan Persia. Persiapkan katapult dan menara pengepung. Kita harus menembus pertahanan mereka sebelum malam tiba." "Komandan, bagaimana jika mereka menawarkan perdamaian, Jenderal?" Syahrbars tersenyum dingin. "Mereka tidak akan punya pilihan selain menyerah. Jika tidak, kita akan menghancurkan mereka." Di dalam kota, Uskup Yerusalem, Modestus, memimpin doa di gereja Makam Kudus. Dengan wajah cemas, ia memohon perlindungan Tuhan bagi umatnya. "Modestus, ya Tuhan, Engkau yang menguasai langit dan bumi, lindungilah kotamu ini dari kehancuran. Berikan kami kekuatan untuk bertahan." Di bawah komando Syahrbars, pasukan Sasania melancarkan serangan besar-besaran. Batu-batu besar menghantam dinding kota, sementara para pemanah membanjiri pertahanan dengan anak panah. Para pembela Bizantium melawan dengan gigih, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Sasania. Di puncak menara, seorang prajurit Bizantium berbicara kepada komandannya. Prajurit Bizantium, "Komandan, mereka semakin mendekat. Kita kehabisan persediaan senjata dan air." "Komandan, kita harus bertahan. Ini bukan hanya tentang kota, tetapi iman kita." Namun perlawanan mereka perlahan melemah. Setelah beberapa hari pengepungan, sebuah bagian dari dinding kota akhirnya runtuh. Pasukan Sasania menyerbu masuk, membawa kehancuran di setiap sudut kota. Ketika pasukan Sasania memasuki Yerusalem, pembantaian terjadi. Ribuan penduduk dibunuh, sementara yang lainnya ditawan. Gereja-gereja dibakar, termasuk gereja Makam Kudus. Relik suci salib sejati yang diyakini sebagai salib tempat Yesus disalibkan dirampas oleh Sasania dan dibawa ke Persia sebagai simbol kemenangan mereka. Di tengah reruntuhan kota, Syahrbars berdiri di atas puing-puing sebuah gereja besar. Ia memandang prajuritnya dan berkata, "Syahrbars, Yerusalem telah jatuh. Ini adalah kemenangan bagi Persia dan bagi Baginda Khosrow. Bawa salib sejati ke Ctesifon. Biarkan dunia tahu bahwa Sasania tidak terkalahkan." Ketika berita kemenangan sampai ke Ctesifon, Khosrow Parvis duduk di atas tahtanya yang megah. Ia menerima laporan dari utusan yang membawa kabar tentang kejatuhan Yerusalem. Utusan, "Baginda, Yerusalem telah jatuh. Salib sejati kini ada di tangan kita." Khosrow tersenyum puas. "Luar biasa. Dunia Kristen akan gemetar. Ini adalah balasan atas penghinaan mereka terhadap Persia." Namun di balik kemenangan ini, Khosrow tidak menyadari bahwa kekaisarannya juga mulai menghadapi tantangan besar. Perebutan Yerusalem oleh Sasania adalah pukulan telak bagi kekaisaran Bizantium dan umat Kristen.
Kota suci itu menjadi medan pertempuran, meninggalkan luka mendalam dalam sejarah. Namun beberapa tahun kemudian, Kaisar Bizantium Heraklius bangkit melawan Sasania. Dalam serangkaian kampanye yang cemerlang, Heraklius berhasil memulihkan kekuatan Bizantium, merebut kembali Yerusalem, dan mengembalikan salib sejati pada tahun 630 M. Kejatuhan dan pemulihan Yerusalem menjadi simbol perjuangan abadi antara dua kekuatan besar di abad pertengahan, membawa dunia ke ambang perubahan besar. Ketiga, revolusi internal. Di awal tahun 628 Masehi, Kekaisaran Sasania berada di ambang kehancuran. Kekalahan besar dalam Perang Sasania Bizantium telah melemahkan negara itu secara militer, ekonomi, dan moral. Kekaisaran yang pernah megah kini dihantui oleh kerusuhan, kelaparan, dan pemberontakan. Di tengah kekacauan ini, Raja Khosrow Parvis yang dikenal karena ambisinya yang besar dan gaya hidup mewah, menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, pengkhianatan dari dalam keluarganya sendiri. Khosrow duduk di atas tahtanya yang berlapis emas di Ktesifon. Meski tubuhnya dihiasi dengan pakaian megah dan perhiasan mahal, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Ia berbicara kepada penasehatnya, Pirus Khosrow, yang berdiri dengan gelisah di hadapannya. Khosrow, Pirus, aku mendengar desas-desus tentang ketidakpuasan di kalangan bangsawan. Apa yang kau ketahui tentang ini? Pirus, ragu-ragu. Baginda, mereka gelisah karena kekalahan kita dari Bizantium. Rakyat menderita, dan beberapa bangsawan menyalahkan kebijakan Anda. Khosrow membentak, mereka berani meragukan aku. Aku adalah bayangan Tuhan di bumi. Aku yang membawa Persia ke puncak kejayaan. Pirus merunduk, maafkan saya Baginda, tapi ancaman ini nyata, bahkan dari dalam istana. Di tempat lain di istana, Kafat II, putra Khosrow Parvis, bertemu diam-diam dengan kelompok bangsawan yang tidak puas. Kafat, yang selama ini menyimpan dendam terhadap ayahnya karena merasa diabaikan, melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan. Kafat, ayahku telah membawa kita ke jurang kehancuran. Kekaisaran ini tidak butuh raja yang sibuk dengan permadani emas dan wanita cantik. Kita butuh pemimpin baru. Bangsawan. Tapi Pangeran Kafat, Khosrow adalah raja yang kuat. Bagaimana kita bisa menjatuhkannya? Kafat dengan nada tegas, dengan dukungan kalian, aku bisa mengambil alih takhta. Aku tidak akan membiarkan Persia tenggelam karena kesombongan ayahku. Rencana mereka mulai terbentuk. Para bangsawan bersekongkol dengan pasukan untuk melancarkan kudeta. Pada malam yang gelap, pasukan yang setia kepada Kafat menyerbu istana. Khosrow yang dikhianati oleh sebagian besar pengawal pribadinya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke ruang bawah tanah istana. Di sana, ia berhadapan langsung dengan putranya. Khosrow dengan amarah, Kafat, kau berani mengkhianati darahmu sendiri. Aku membesarkanmu sebagai pewaris tahta Sasania. Kafat dengan dingin, dan kau menghancurkan kekaisaran yang kau suruh aku warisi. Rakyat tidak membutuhkan raja yang lemah. Khosrow tertawa sinis. Kau pikir kau bisa menyelamatkan Persia? Kau hanyalah boneka bagi bangsawan-bangsawan itu. Kafat mengangkat pedangnya. Waktumu sudah habis, ayah. Khosrow ditangkap dan dipenjara. Kafat II memproklamirkan dirinya sebagai raja baru. Namun tak lama setelah itu, Khosrow dieksekusi secara brutal, mengakhiri pemerintahannya yang penuh kejayaan dan kontroversi. Saat berada di penjara, Khosrow sempat merenungi kehidupannya yang berakhir tragis. Ia berbicara kepada seorang penjaga yang membawakan makanannya. Khosrow, kau tahu, aku pernah menguasai dunia. Yerusalem, Antioquia, bahkan salib sejati berada dalam genggamanku. Sekarang aku hanya seorang tawanan di negeri yang pernah aku bangun. Penjaga dengan nada ragu, Baginda,
sejarah akan mengingat Anda. Meski hari ini gelap, masa depan akan mengenang kehebatan Anda. Khosrow tersenyum lemah. Atau mungkin mereka hanya akan mengingat kejatuhanku. Beberapa hari kemudian, Khosrow dieksekusi. Revolusi internal tahun 628 bukan hanya akhir dari Khosrow Parviz, tetapi juga awal dari kehancuran Kekaisaran Sasania. Kekaisaran yang pernah berjaya ini tidak pernah pulih dari dampak kudeta tersebut. Hanya beberapa dekade kemudian, Sasania ditaklukkan oleh kekuatan baru, kaum muslimin, yang mengakhiri era Persia kuno. Namun, nama Khosrow Parviz tetap hidup sebagai simbol kemegahan dan ambisi Sasania, sekaligus peringatan tentang bahaya kesombongan dan pengkhianatan. Keempat, pemulihan budaya dan seni. Di tengah kekuasaan dan peperangan yang melingkupi masa pemerintahan Khosrow II, Khosrow Parviz, Persia mengalami lonjakan luar biasa dalam budaya dan seni. Istana Sasania di Ktesiphon menjadi pusat keindahan, di mana musik, puisi, arsitektur, dan seni rupa berkembang pesat. Khosrow, yang dikenal dengan selera seninya yang tinggi, memanfaatkan kejayaannya untuk membangun warisan budaya yang abadi. Di ruang besar istana Ctesiphon, cahaya matahari masuk melalui kaca patri yang berwarna-warni. Khosrow Parviz duduk di singgasana, dikelilingi oleh para seniman, musisi dan penyair. Di hadapannya, seorang musisi bernama Barbad memainkan harpa dengan lembut, mengisi ruangan dengan melodi yang menenangkan. Khosrow tersenyum. Barbad, melodi ini seperti angin lembut di taman kerajaan. Apa nama komposisi ini? Barbad membungkuk dengan hormat. Baginda, ini adalah Dewi Malam. Saya menciptakannya untuk menghormati bulan yang menyinari negeri kita. Khosrow, luar biasa. Musikmu adalah cerminan jiwa Persia. Pastikan namamu tercatat dalam sejarah. Di sisi lain, seorang penyair, Ramtin, mempersembahkan sebuah puisi baru kepada raja. Ramtin dengan lantang. Di bawah bendera Sasania, seni takkan mati. Di tangan raja besar, keindahan berseri. Khosrow bertepuk tangan. Pujianmu menguatkan semangatku. Persia bukan hanya tentang pedang dan takhta, tetapi juga tentang jiwa yang abadi melalui seni. Di tengah perayaan kejayaan budaya itu, Khosrow memerintahkan pembuatan sebuah karya seni yang kelak menjadi legenda, Permadani Musim Semi. Permadani ini dirancang untuk menggambarkan taman Persia yang penuh bunga, bahkan ketika musim dingin melanda. Di ruang kerjanya, Khosrow berdiskusi dengan arsitek dan penenun istana. Khosrow, aku ingin permadani yang melampaui keindahan alam. Gunakan sutra terbaik, benang emas dan batu permata. Jadikan taman ini abadi. Arsitek, Baginda, ide ini luar biasa, tapi biaya dan waktu yang diperlukan sangat besar. Khosrow tersenyum. Biaya bukan masalah. Dunia harus tahu kekayaan budaya Persia. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya permadani itu selesai. Ketika permadani dibentangkan di istana, semua yang hadir terpesona. Barbad berbisik kepada Ramtin. Lihatlah, ini seperti mimpi yang dihidupkan. Ramtin, permadani ini akan menjadi simbol kejayaan Persia untuk selamanya. Khosrow juga dikenal sebagai raja yang menjalin hubungan budaya dengan kekuatan lain. Ia mengundang seniman dari India, Yunani, dan Cina untuk berbagi pengetahuan dan teknik. Dalam sebuah audiensi dengan seorang pelukis dari India, Khosrow menunjukkan ketertarikannya yang besar. Khosrow, katakan, apa yang membuat lukisan India begitu hidup? Pelukis, Baginda, kami menggunakan warna dari alam, bunga, buah, dan mineral. Setiap warna memiliki jiwa. Khosrow, ajarkan teknikmu kepada pelukis Persia. Dengan begitu, seni kita akan menjadi lebih kaya. Di akhir hidupnya, Khosrow merasa bangga dengan warisan seni yang ia tinggalkan. Dalam percakapan dengan Shirin, permaisurinya yang terkenal karena kecantikannya,
ia berbicara tentang visinya. Khosrow, Shirin perang dan takhta hanya sementara, tapi seni adalah keabadian. Shirin, Baginda, rakyat akan mengingat Anda sebagai raja yang memuliakan keindahan, bukan hanya kekuasaan. Dan benar, meskipun kekaisaran Sasania akhirnya runtuh, warisan budaya dan seni dari masa pemerintahan Khosrow Parviz terus hidup. Istana Ctesifon, Permadani musim semi, dan nama-nama seperti Barbat menjadi bagian dari cerita-cerita Persia yang abadi. Pemulihan budaya dan seni di masa Khosrow Parviz adalah bukti bahwa di tengah kekuasaan dan peperangan, seni tetap menjadi jiwa sebuah peradaban. Hingga kini, kejayaan seni Sasania menjadi inspirasi bagi dunia. Khosrow Parviz adalah simbol kejayaan sekaligus kemunduran Sasania, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra Persia klasik.